bulan Oktober ini temanya adalah yang living value. Jadi kita banyak bicara tentang value-value yang living, mulai dari community, kemudian kita akan bicara tentang beberapa perjalanan reward trip yang dilakukan leader kita bersama komunitasnya, bersama timnya. Ada silver retreat, ada gold retreat, kemudian kita bicara tentang gimana sih caranya bisa pergi rame-rame, yaitu hari ini yang akan dibahas oleh seseorang yang sudah standby. Lalu juga kita akan bicara tentang produk value, bahwa ada sebuah filosofi di balik sebotol oil selalu, apakah itu single atau blend, selalu ada filosofi yang mungkin belum kita semua tahu, tapi hanya bisa dirasakan ketika kita hadir, datang, dan merasakan vibrasi energi yang kita bisa tangkap ketika berada di farm atau ketemu dengan teman-teman yang living lainnya di farm, bahkan staff yang living yang selama ini udah menjaga farm kita sebaik mungkin. Oke, nah sebelum saya panggilkan, boleh nggak kakak-kakak semua di kolom chat berikan sambutan yang meriah. Ketik Kakak Atria gitu. Sebelum kita panggilkan. Kakak Atria di kolom chat. Yes. Hanya ada yang 100 ya. Tadi saya lihat ada yang dari Cibinong, dari Bogor, dari mana lagi tadi? Dari Surabaya ya. Terus Tangsel, Jakarta, yang namanya sama saya juga ya. Bandung. Nah, udah semuanya manggil Kak Atria. Oke, kenapa beliau ada siang ini bersama kita? Yang pasti beliau akan bercerita bagaimana prosesnya, apa yang beliau alami. Benarkah komunitas itu bisa disulap, simsalabim, abrakadabra, terus dia muncul, ya kan? Terus disulap juga, terus kita bisa datang ke retreat sama-sama gitu. Apakah sekedar sulap gitu kan? Pastinya enggak jawabannya. Tapi lalu apa kalau memang bukan sulap, bukan sihir, itu apa yang dilakukan? Apa yang mesti diupayakan? Terus apakah isinya selalu fun? Apakah seperti fase kehidupan ini ada up and down, up and down, up and down, ya kan? Dan apakah ketika kita menghadapi tantangan, siapa yang bisa kita dapatkan feedback-nya, siapa yang kita bisa minta advice-nya dalam hal ini. Oke, udah nggak sabar lagi. Yang pasti beliau tidak menyiratkan penolakan ketika pertama kali kita kontak untuk involve di materi hari ini. Saya senang men-challenge kakak ini karena selalu dapat feedback positif, walaupun aduh nanti ini gini nggak, aduh nanti ini gini nggak gitu ya, tapi selalu dengan solusi kembali ke kita. Ladies and gentlemen, please welcome our goal leader Atria Wardani. Thank you Ibu Indri. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Sebelum aku mulai, aku mau ajak teman-teman buat pakai oilnya dulu kali ya, sama Bu Indri juga ya Bu ya. Kalau tadi aku udah pakai Velar karena jujur ini seperti sidang skripsi karena Bu Indri adalah mentor trainer saya gitu kan. Tadi aku udah pakai Velar, sekarang aku mau pakai Transformation, oil yang baru muncul, launching di bulan Oktober. Teman-teman kalau nggak punya Transformation, silakan pakai oil lain yang ada di dekatnya, pakai oil apa aja, dengan intensi yang bagus, intensi yang positif, pasti akan menghasilkan yang baik juga. Bukan begitu, Windri? Setuju. Aku dari pagi tadi oles-oles digest, terus dingin banget di kantor. Ya, ini Transformation mantap banget karena aromanya enak banget. Dan semoga di dalam training ini teman-teman bisa mendapatkan hal yang baik ya. Amin. Sebelumnya thank you Bu Indri yang udah dengan sedikit men-challenge saya gitu ya untuk memberikan training pada siang hari ini. Sebetulnya trainingnya itu judulnya awalnya bukan yang ini ya Bu ya gitu ya. Judulnya adalah yang satu lagi, langsung saya iya oke, setuju. Ternyata berubah saudara-saudara, tapi nggak apa-apa.
harus men-challenge diri sendiri untuk growing gitu ya, Bu. Ya, karena Nah, kalau terlalu nyaman nggak growing ya. betul sekali. Kalau udah pakai oilnya, mari kita duduk gitu kan dengan santai. Kelasnya kita buat santai aja, kayak ngobrol santai gitu. Nanti teman-teman pada saat saya bercerita boleh memberikan tanggapannya di kolom chat, nanti Bu Indri akan bacakan buat kita semua ya. Saya izin untuk share screen ya, Bu Indri. Silakan panggungnya punya Kak Atria. Sebentar. Oke, pada siang hari ini saya akan membawakan bukan maksud untuk menggurui, tidak. Saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua atas perjalanan yang living journey saya selama kurang lebih 5 tahun ini. Sebelumnya kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang kan katanya. My Young Living Journey, oh ya, nama saya Atria Kusumawardani, biasanya dipanggil Atria. Pertama kali icip oil itu di tahun 2015, Bu. Waktu itu saat hamil besar, mual, muntah gitu, tapi aku nggak berani minum obat. Akhirnya aku searching gitu, ketemu blog dan dia pakai peppermint. Wow, mahal banget ya pada tahun 2015, harganya udah 320 ribuan. Tapi karena saya merasa butuh, akhirnya saya beli. Tapi sayangnya, saya nggak langsung join member pada saat itu, karena jujur saya merasa sangat mahal. Kemudian pada tahun 2017, ketika yang Living Indonesia baru pertama kali buka, pada bulan itu saya langsung join member. Jadi selama 2 tahun ini, Bu, saya belinya di Instagram, Oke. Instagram orang, kayak gitu, Bu. Oke. Ketengan gitu. Agak menyesal ya, Bu, sekarang ya. Selalu terlambat ya kalau Iya. penyesalan itu. Iya, betul. Nah, pada Mei 2017 saya join yang Living dan pada bulan tersebut saya langsung start, Bu. Wow, kok bisa ya langsung start? Karena pada saat saya dapetin paket PEP-nya datang ke rumah saya, itu langsung saya posting di Instagram. Wow, akhirnya aku bisa punya ini. Dan ada 3 orang teman saya yang langsung beli PEP juga gara-gara ngelihat postingan saya. Mendengar cerita saya. 2 dari 3 orang yang beli PEP saya pada saat itu sampai saat ini masih menjalankan bisnisnya sampai sekarang dan menjadi lektor terkuat saya, Bu. Wow. Teman kuliah saya dan teman kantor saya. Bahkan pada saat itu mungkin belum paham ya, sharing aja gitu, belum paham Ya, ada komisi, belum bonus dan sebagainya. betul, saya nggak tahu dapat berapa kalau jual PEP itu, saya nggak tahu apa itu komisi-komisi yang lain, harus ada rank-rank silver, aduh saya benar-benar nggak tahu, saya cuma suka produknya dan kemudian saya cuma share, that's it gitu, dan akhirnya membawa saya kepada star, star apa itu gitu kan. Gitulah, itu akhirnya saya pelan-pelan mulai belajar dan kemudian berlanjut ke senior star di Desember 2017, eksekutif, lalu silver di 2018, gold di tahun lalu di 2021 dan hopefully platinum soon, Bu ya, as soon as possible, mohon doanya. Boleh tolong ketik amin di kolom chat teman-teman, kita aminkan doa kakak ini. Saya seorang ibu dari 2 anak, saya punya 2 anak, umur 7 tahun dan 3 tahun. Saya dulunya itu IT konsultan, yang kerjanya dari pagi sampai pagi lagi gitu ya Bu, kalau IT gitu kan. Dan sekarang saya stay at home mom. Jadi pada saat saya silver, ini cerita dikit nih Bu ya, pada saat saya silver, itu suami saya, oke, kamu boleh resign gitu. Akhirnya suami saya melihat, oh iya, istriku di bisnis yang living ternyata dia happy. Ternyata dia tuh punya komunitas. Dia senang banget bisa bantu orang. Nah, karena suami aku udah ngelihat ketergantungan aku tuh positif gitu Bu ya. Kalau misalkan di rumah dia akan tetap happy dengan adanya living, akhirnya dia mengiyakan. Oke, go on, silakan resign, dan akhirnya saya menjadi stay at home mom. Dan I'm proudly to say yang living is my business. Ini penting banget nih Bu Indri, karena dulu cerita saya nih Bu ya, di awal-awal ini saya dulu masih malu-malu nih Bu di sini. Saya masih bilangnya gini, iya aku jalanin bisnis sampingan namanya yang living gitu. Bisnis sampingan gitu kan. Dan setelah saya belajar, ternyata apa yang kita ucapin itu punya kuasa loh gitu ya.
itu akan berimpact sama perilaku kita, sampai Yes. sama dengan kehidupan kita. Jadi penting banget untuk kita selalu berucap yang positif nih, Bu. Our mindset itu perlu banget untuk bilang bahwa yang living is my business. Nah, akhirnya setelah pelajaran-pelajaran itu, I'm proudly to say ya yang living is my business. Kalau misalkan ketemu orang, karena saya Bu RT nih Bu di klaster gitu ya, biasanya kalau misalkan ketemu sama warga gitu, oh Bu Atria ini ya ibu rumah tangga. Iya, saya di rumah aja, tapi saya jalanin bisnis Pak, namanya kalau Bapak pernah cobain essential oil yang living. I'm proudly to say kalau saya menjalankan bisnis yang living. Apa bedanya Kak rasanya ketika ngomongnya malu-malu sama ketika declare dengan tegas, iya, yang living is my business. Kalau kita udah state yang living is my business, kita kerjainnya juga jadi serius, Bu. Tapi kalau misalnya kita bilangnya yang living cuma sampingan gua doang, ya selamanya juga apa yang kita lakukan ya udah cuma sebatas sampingan aja. Kamu tidak bisa memprioritaskan itu dengan baik. Itu sih Bu yang rasa. Gitu. Get it. Kayaknya teman-teman nanti akan terinspirasi untuk makin confidence untuk stated hal yang sama. Nah, teman-teman boleh follow, boleh ngobrol sama saya. Saya ada Instagram namanya thegoodthings.inoil. Silakan nanti saya akan follow back. Kita bisa share-share di sana juga. Gitu. Oke, nah yang saya syukuri dari perjalanan saya di Yang Living ini, di My Yang Living Journey nih Bu Indri, saya sangat-sangat bersyukur dengan komunitasnya. Komunitas yang living, member-member saya ini seperti my extended family gitu. Kayak member tapi rasa saudara. Kok bisa gitu ya? Pertama-tama tuh saya kayak nggak mungkin sih kayaknya kalau nggak di yang living saya bisa ketemu sama mereka semua ini dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Bersyukur banget bisa ketemu banyak sekali member-member gitu kan, sister lain juga dari grup-grup lain juga. Saya sangat banyak belajar juga dari grup-grup lain gitu, dari sister lain di luar IOS gitu. Terus yang ada cerita lucu gitu ya, waktu tahun 2017 apa 2018 ada salah satu member saya namanya Mbak Ren, mudah-mudahan Mbak Ren hadir, kayaknya sih hadir gitu ya. Saya bicara waktu itu, "Oh Mbak Ren dari mana?" "Saya dari Tabalong." Saya bahkan nggak tahu Bu Indri Tabalong itu di mana. Tabalong itu di mana? Akhirnya saya googling, oh my god, Tabalong itu di Kalimantan Selatan. Kamu kalau ke sana harus naik pesawat dulu ke Banjarmasin, and then melanjutkan jalan darat selama 6 jam. Wow, jauh ya. Kayaknya kalau nggak gara-gara yang living, nggak mungkin Bu, saya bisa kenal gitu kan sama member-member saya dan member rasa saudara gitu. Terus di komunitas juga kita enggak mostly bahas tentang oil, bisnis, enggak. Kita juga bahas yang lain, kita bahas hobi, kita bahas jokes, sampai hal-hal receh kayak drakor atau apa itu juga kadang-kadang kita bahas dan ini jadi bumbu-bumbu kita gitu ya di dalam komunitas ini. Gitu sih. Mungkin banyak juga teman-teman yang ngerasa bahwa komunitas yang living ini beda. Kerasa nggak sih Bu Indri kan pernah ya Bu di merek sebelah gitu ya. Ya kan kalau ada teman saya gitu yang berucap, ih kalau YL seru banget ya, kalau gue lihat lu sama teman-teman lu kayak rukun gitu. Dan ya memang benar gitu ya, karena menurut saya yang living itu beda dari value-nya, dari sistem bisnisnya di mana kita harus ngebantu di bawah kita, terus dari berbagai macam produknya yang bisa dibuat untuk apapun. Essential ini kan bisa dibuat untuk berbagai macam hal, terus produknya juga ada Ningxia dan lengkap lah gitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan yang menurut aku ini yang menjadikan komunitas yang living ini berbeda dari yang lainnya. Gitu. Dan apakah keguyupan ini terjadi begitu saja Bu Indri gitu ya tadi Jeng. geng-geng gitu ya tadi kata Bu Indri, apakah Bim Salabim terjadi begitu saja? Oh, tentu tidak gitu ya. Pasti mengalami up and down gitu. Yang saya percayai selama saya menjalankan yang living journey ini ya, saya percaya bahwa setiap orang yang dipertemukan itu pasti punya tujuan yang baik. There is no coincidence. Nggak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Pasti semua ada alasannya dan pasti alasan itu baik. Contohnya gini,
misalkan Bu Indri gitu ya, tiba-tiba ada di bawah grup saya gitu kan, pasti ada maksudnya gitu. Apa either saya belajar dari Bu Indri, either saya bisa membantu Bu Indri, itu pasti tujuannya baik. Itu yang saya percayai. Dan aku percaya kalau Tuhan kasih member-member di bawahku itu supaya aku bisa bantu mereka, and I won't take it for granted, Bu. Aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang udah dikasih ketika banyak member yang ada di grup saya, gitu kan, itu sebuah kesempatan, Bu. Berarti aku dikasih loh, nih lihat di tanganmu gitu kan, terus kamu mau apain gitu, apakah kamu mau diemin aja atau you have to work to do something gitu kan, itu pilihan semuanya ada di tangan kita. Dan pilihan saya adalah jatuh, I have to do something gitu. Tapi tadi yang sudah aku sharing sama Bu Indri juga, tidak datang begitu saja loh. Trust the process. Semuanya itu ada prosesnya. Ini kelas pertama saya lupa ini tahun berapa, tapi di Bintaro. Ini sama member pertama saya, Bu, yang sampai sekarang juga masih ngelanjutin bisnisnya. Nanti kita cerita di slide terakhir ya, Bu. Oke. Dari 2 orang, and then turn into this. Ini baru sebagian di satu kota aja, belum lagi di kota-kota yang lain. I love them, best team I've ever had gitu loh. Dari sini ke sini itu ups and down, many lesson learned. Tapi yang saya yakini sampai sekarang, it's a wonderful long journey, Bu, bersama yang living itu, bersama dengan komunitasnya. Kan ada ya mungkin orang yang ngejalanin tapi nggak enjoy. Itu hasil akhirnya juga jadinya beda ya, Bu Indri ya, kalau kita ngejalanin enjoy kan. Tapi dalam komunitas yang living ini yang saya sudah experience kan is a wonderful long journey. Ada suntuknya gitu kadang-kadang, ada bosannya pasti ada, namanya hidup gitu ya, Bu. Nggak mungkin jalannya lurus-lurus aja gitu ya. Ya harus tahu kapan kamu harus beristirahat, learn to rest, not to quit, itu sih. Itu dia. Artinya semua tanpa terkecuali ketika membangun bisnis akan mengalami itu. Apapun jenis industrinya sih sebenarnya. Jadi apa yang dirasakan Kakak Atria cepat atau lambat, atau mungkin Kakak sedang mengalaminya, itu tadi. Belajar untuk kapan istirahat, bukan untuk berhenti. Keren banget. Learn to rest, not to quit ya. Nah, dalam perjalanannya gitu ya, setelah makan asam garam up and down gitu, saya semakin ngerasa kok kayak komunitas YL ini beda yang tadi saya udah cerita. Bedanya kenapa? Lengkap dari sisi produknya, mencakup semua kebutuhan, dan kedua itu kebutuhan secara psikologis kita pun terpenuhi gitu. Kayak apa ya? Live life to the fullest gitu. Kalau bahasanya, Bu. Kayak lengkap banget. Dan ini sejalan dengan si konsepnya hierarki kebutuhan Maslow. Maslow ini kebutuhan psikologi ya, Bu Indri ya. Yang beliau ini menyusun kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kebutuhannya gitu ya. Kebutuhan dasar. Dasar berarti semua manusia tidak terkecuali membutuhkan kebutuhan-kebutuhan ini dari yang paling bawah sampai ke paling atas. Nah, ini saya mau cerita apa yang saya dapetin dari komunitas yang living, dan kita cocok lagi nih, Bu, dengan bahasanya. Kita cocokkan dengan hierarki kebutuhannya Maslow. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologi, ini kalau bahasanya seperti sandang, pangan, papan, makanan, rumah gitu ya, Bu ya. Terus yang kedua itu ada perasaan aman atau safety needs. Ini perasaan apa ya? Trust, tercukupi, memiliki pekerjaan, kebutuhan kita bisa kita cukupi semuanya gitu kan. Nah, ini kalau misalkan di yang living kita trust sama company-nya. Of course, yang living adalah the world leading essential oil company yang sudah lebih dari 25 tahun ya, Bu ya. Terus tentang situs seal-nya yang tidak dimiliki oleh company lain, terus masuk dalam APLI, terus disetujui oleh Perindak. Ini kita trust, cukup membuat kita trust, rasa aman kita tercek gitu kan, Bu Indri. Terus di komunitas ini yang ketiga ada kasih sayang atau social needs, yaitu love and belonging. Kasih sayang, bersahabat, punya komunitas,
komunitas yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya stranger become family gitu kan, merasa dicintai, merasa saling memiliki, saling menghargai, membantu. Ini sangat-sangat dirasakan di komunitas gitu. Terus penghargaan atau apresiasi. Setiap perjalanan yang living kita itu setiap prestasi sangat-sangat diapresiasi. Mulai dari associate, star, senior star gitu ya. Pasti kita kalau misalkan naik rank itu dikasih selamat sama upline kita gitu kan Bu. Kita merasa, wow kerja keras aku diapresiasi. Begitu juga eksekutif sampai Royal Crown Diamond itu udah pasti diapresiasi. Nah speaking about apresiasi Bu, waktu saya di Kroasia itu ada salah satu speaker juga, saya lupa namanya tiba-tiba. Beliau menjelaskan ya Bu, faktanya adalah wanita itu mayoritas terakhir diapresiasi itu waktu SMA Bu. Wow. Ya, terakhir itu kebanyakan waktu SMA gitu. Jadi perlu banget memang rasa apresiasi ini untuk kita miliki dan ini ada di yang living gitu. Dan yang ketiga aktualisasi diri, ini juga penting mengembangkan potensi yang dimiliki. Kalau setiap orang saya percaya punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang sukanya skincare. Oke, kalau kamu sukanya skincare, dia biasanya suka kulik-kulik tuh Bu, resepnya, resep skincare dari essential oil, dari serum, bikin DIY, kelas DIY. Terus ada lagi member aku Bu yang psikolog. Mereka berdua berteman, psikolog, jadi beliau-beliau ini sangat suka sekali untuk mengulik essential oil for emotional. Ketika mereka buka praktek Bu, sebelum klien menceritakan, mereka akan diffuse dan mereka akan menawarkan essential oil untuk dipakai terlebih dulu sebelum mereka bercerita. Dan ini masuk ke dalam mengembangkan potensi yang kita punya. Pun banyak banget Bu, ibu rumah tangga gitu ya, yang merasa, aduh aku nggak punya potensi apa-apa gitu ya. Yes. Mereka punya loh gitu dan mereka bisa mengembangkannya ini di yang living gitu. Jadi kalau misalkan hierarki kebutuhan Maslow ini di komunitas yang living semuanya tercek ya Bu ya, harusnya ya. Itu benar banget saya Bu Atria, banyak karena rutinitas ya, tenggelam dalam rutinitas hidup. Terus ketika ngeliat teman kiri kanan, ih dia udah bisa begini, si A udah bisa begini, si B udah bisa begini, aku kok gini-gini aja ya. Insecure mulai muncul ya Bu ya, mulai bertanya gitu, kok kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak berdaya, kok hidup gue gini-gini aja gitu. Bener banget Bu Atria. Gitu. Dan gimana sih caranya untuk membangun komunitas yang solid? Nah, ini yang aku pelajari juga. The best way to go up is to go down. The path to leadership is through serving. Jadi, as a leader, kita nggak bisa cuma di atas aja, di atas tempat duduk, sofa, sambil kipas-kipas gini, Bu, ya kan? Sambil scrolling IG, terus OGV-nya datang begitu aja gitu ya. It's totally nggak bisa. Value yang living adalah kalau kamu mau maju, you have to help your member. The best way to go up is to go down. Jadi harus menyelam ke kedalaman, harus mengenal member-member kamu. Apa ya bahasanya mungkin diving into deep gitu ya. Diving ke kedalaman gitu kan, mengenal mereka secara personal. Ini yang aku pelajari dan ini yang aku lakukan Bu Indri. Karena aku percaya bahwa communication and relationship itu nggak bisa kita pisahin. Mau punya relasi yang bagus, tapi kamu nggak punya komunikasi yang baik, ya nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, vice versa. Communication to a relationship is like oxygen to life. Without it, it dies. Gitu. Jadi yang saya terapkan, saya mencoba membangun komunikasi ke member-member di bawah saya, dan pasti saya juga minta bantuan sama leader-leader yang di bawah saya, Bu ya. Saya juga berkomunikasi kepada mereka, misalkan ini Mbak Ren gitu ya. Mbak, mau nggak kita adain ini gitu ya. Nanti Mbak Ren yang akan membantu. Oh ya, mau. Contohnya seperti itu. Dan ini yang saya terapkan. Jadi kalau dibilang coaching itu terlalu serius, kalau dibilang mentoring juga terlalu serius. Jadi saya lebih sukanya ya ngobrol santai. Ini karena member-membernya jauh, jadi saya pakai platformnya Zoom, Bu. Oke. Jadi kalau ada yang ngerasa, duh leaderku kemana ya?
duh, siapa yang bakal jadi leaderku ya? Duh, kayaknya dulu dia aku prediksi bakal bisa jadi leaderku, jadi seseorang yang berjuang bersama-sama. Tapi pada kemana ya? Mungkin yang kurang ini ya? Yes, itu Hmm. saya pelajari beberapa tahun ini. Mhm. Kurangnya komunikasi, kurang mengenal ke kedalaman gitu ya. Ini saya cerita dulu, Bu. Biasanya saya menghabiskan waktu kayak 1,5 jam sampai 2 jam satu kali sesi. Oke. Ya, secara personal kepada mereka, ada yang mau ngajak timnya, oke, ada yang sendiri-sendiri, oke, mau rame-rame juga boleh. Ya Mhm. udah itu aja yang menurut mereka enjoy gitu. Karena kenapa? Karena no one size fits all approach. Jadi kita tuh nggak bisa menerapkan kayak, oke guys, cara yang paling berhasil menuju silver adalah seperti ini guys, A, B, C, D. Terus kita kasih gitu kepada mereka. Itu nggak bisa, Bu. Ya, kita nggak Oke. bisa ngajarin apa, we cannot teach an elephant to fly. Ya, itu ngerti kan? Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi saya menggali dulu, saya tanya dulu, oh ya kenalan dulu keseharian mereka gimana, yang mereka sukai apa, mereka punya harapan apa di yang living, terus punya pengalaman pakai oilnya gimana, itu juga saya gali. Nah, dari sini saya mulai bisa melihat, oh ternyata Bu Indri ini punya potensi ini loh sebenarnya gitu. Mereka kadang mereka punya potensi, tapi mereka nggak sadar atau mereka Mhm. malu-malu gitu Bu untuk mengeluarkannya gitu. Terus saya Yes. juga bisa tanya, kamu punya hambatan apa gitu kan di dalam bisnis ini. Nah dari sini saya bisa tahu, saya bisa bantu mereka dari mana. Saya bisa kasih contoh-contoh activity yang bisa saya lakukan sesuai dengan poin-poin ini gitu. Jadi konsepnya untuk sesi ini memang to listen to the more. Jadi saya mau mendengarkan dulu dari mereka gitu. Dan ini yang banyak terjadi Bu, yang tadi saya udah cerita. Ternyata banyak sekali member-member atau saya tidak mengkhususkan kepada gender ya, tapi ternyata banyak perempuan juga yang merasa insecure, merasa mereka itu nggak berdaya, mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, itu banyak sekali yang saya temui dan mereka ngerasa kayak gini, sudah menikah, terus punya anak, ngurus suami, that's all gitu. Kesempatan untuk learn and grow-nya selesai menurut mereka seperti itu. Tapi ruang terbesar dalam hidup ini kan ruang untuk belajar dan grow ya Bu. Yang itu yang mau saya ingatkan kepada mereka gitu loh. Oh enggak, jangan berhenti di situ. Kamu masih bisa untuk growing. Ayo pelan-pelan. Kamu punya potensi di sini. Ayo kita bikin activity yang sesuai dengan yang kamu suka dan yang kamu punya. Gitu Bu Indri. Oke, oke. Jadi sangat berbeda dengan konsep leadership zaman dulu ya, yang lebih banyak memberikan instruksi. Ternyata itu nggak efektif. Sebenarnya Yes. dari dulu disadari banyak orang nggak efektif, tapi ilmu pengetahuan berkembang, ilmu psikologi berkembang, ilmu kepemimpinan berkembang. Bahwa lebih banyak mendengar ternyata jauh lebih efektif ketika berkomunikasi. Dicatat Kak, ini banget. Iya, jadi kayak potensi-potensi ini kayak kayak saya nemu harta karun gitu. Ternyata Bu Indri tuh punya banyak gitu potensinya. Yang diperluin cuman apa? Cuman perlu digali, dikonfirmasi, dan disemangatin gitu sama member-member kita lewat activity-activity yang mereka sukai gitu. Jadi kalau misalkan mau mulai dari mana, ya mulai dulu aja dari yang kamu suka. Oke. Terus sih tipsnya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ngasih ke orang sesuatu yang kita nggak punya kan, Bu. Kita harus Betul. punya dulu, kita harus suka dulu, and then baru kita bisa kasih ke orang lain, gitu. Nah, Yes. dalam perjalanan si ngobrol santai ini, saya mau sharing juga nih Bu Indri, beberapa hal yang jadi panduan saya dalam menjalin komunikasi atau relationship dengan member-member saya gitu ya. Jadi banyak hal yang saya pelajari gitu ya dari sesi-sesi ini, dan ini ada beberapa value yang saya mau share ke teman-teman semua. Yang pertama itu greatness comes from serving gitu. Jadi saya menyelam ke kedalaman itu benar-benar membentuk kerendahan hati saya gitu. Dengan berkomunikasi secara personal itu saya bisa menempatkan diri di posisi mereka.
Saya mengingat kembali rasanya, oh dulu rasanya baru jadi member tuh menggebu-gebu seperti ini. Rasanya itu pas mau jadi eksekutif tuh seperti ini, activity-activity-nya gitu. Karena apapun rank kita, misalkan Royal Crown Diamond gitu ya Bu, ketika kita ngomong dengan member yang star ya kita juga harus menyesuaikan gitu kan Bu. Analoginya seperti berbeda kalau kita ngomong sama anak kuliahan sama anak yang masih balita gitu ya Bu ya. Membentuk sangat empati Bu. Empati sangat diperlukan di dalam membangun komunitas ini di poin yang pertama ini. Gitu. Terus yang kedua dituntun bukan dituntut. Ini beda satu huruf aja bisa runyam ya Bu. Nanti bisa bubar komunitasnya guys. Oke. Oke. Jangan salah nih, beda satu huruf aja bisa kacau. Mendahulukan bukan didahulukan. Kalau tadi aku udah cerita, to listen and to understand them more. Untuk mendengarkan mereka dan mengerti akan kehidupan mereka dulu gitu kan. Menuntun sesuai dengan yang potensi yang mereka miliki. Kita nggak bisa menuntut, Bu Indri, aku nggak mau tahu ya, 2 bulan lagi harus silver gitu. Kita Aku kabur jadinya kabur ya Bu. Padahal kita nggak tahu background-nya Bu Indri ini seperti apa, kesehariannya Bu Indri bagaimana, berapa jam yang mau dia luangkan untuk yang living setiap harinya, dan berbagai macam hal pendukung yang lainnya. Jadi memang dituntun bukan dituntut. Gitu. Terus yang ketiga, ini yang agak-agak lumayan berat, menginspirasi bukan mendominasi gitu ya. Memberi contoh yang hidup, jadi bukan cuma ngomong doang. Atau nggak suka, ya kita pasti harus selalu berusaha untuk menjadi role model yang baik ya Bu, buat member-member kita gitu, di bisnis, di keseharian kita, di berbagai aspek yang menurut aku pasti disorot gitu ya sama mereka ya. Dan jangan memaksa harus seperti saya. Contohnya, Bu Indri, dulu ya, waktu aku silver, aku tuh caranya begini, A, B, C, D. Udah deh, kamu kerjain aja yang aku kerjain. Itu nggak bisa. Biarkan mereka mengambil value yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan mereka masing-masing. Itu yang penting. Terus, memberdayakan, bukan memanfaatkan. Ini poin yang terakhir yang menurut aku juga penting. Memberdayakan means menggali potensi tadi, menemukan potensi mereka, dan memberdayakan bukan demi kepentingan kita, Bu. Gara-gara aku mau silver, aduh, like aku yang ketiga kurang nih. Bu Indri, ayo dong, kamu ngapain kek gitu. Dan mendadak.com gitu ya, bikin mundur pelan-pelan. Jadi kabur, tidak mendadak.com gitu ya. Ya harus ada komunikasi yang baik yang tadi dari awal sudah dijelaskan. Dan jadikan habit untuk menguatkan member-member kita, membantu mereka, dan memikirkan orang lain. Itu sih Bu Indri. Bentar Kak Atria, kita cek penonton dulu. Setuju nggak Mas Red yang ini? Atau semua terpukau dengerin Kak Atria bercerita? Setuju kata Bu Mai, kata Kak Citra Dewi. Oke, ternyata semua menyimak dengan baik. Thank you guys responnya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Mungkin ini slide yang agak menyilaukan dikit gitu kan. Ya, gitu. Nah, ini akhirnya dari semua aspek-aspek yang tadi saya udah jelasin, they grow on their own way. Bukan my way, tapi their way. Mereka, ini contoh member-member aku yang di Tabalong, Bu. Jadi kalau activity itu biasanya aku juga nggak serta-merta ide dariku sendiri. Aku juga banyak belajar, misalkan dari member IOS, dari member grup yang lain, dari Cimarin gitu kan, dan lain-lainnya gitu. Waktu itu ada yang sharing tentang pizza maker, Bu. Kalau di kota-kota besar, yang toko pizza yang depannya PH itu banyak kan, Bu, ya, gitu ya. Banyak banget. Tapi kalau di Tabalong nggak ada, Bu Indri. Tapi kita menyurutkan semangat mereka, Bu. Mereka tetap bikin pizza maker, tapi mereka pizzanya bikin sendiri.
mereka berkembang seperti itu gitu ya, sesuai dengan karena mereka sukanya untuk membuat activity dengan anak-anak, ya udah, ayo go on gitu ya, semangatin dan bantu apa yang mereka butuhkan gitu kan. Terus ini juga ketika mereka bikin sukanya crafting gitu, ya Mhm. udah essential oil dengan apa yang kamu suka, ya udah medianya adalah craft gitu. Mereka bikin kayak hampers gitu pada saat itu. Juga yang ini kemarin di Jawa Timur mereka bikin burger, terus sharing juga dengan ibu-ibunya di sana gitu. Dan mereka happy Bu dalam menjalankan ini dan sangat enjoy. Itu yang paling penting sih. Yes, yes. Jadi activity sesuaikan, mungkin cara kita perlu dimodif supaya cocok dengan caranya leader kita dan komunitasnya. Kemudian benar ya, cara kita my way belum tentu cocok untuk their way. Yes. Udah dicatat belum kakak-kakak? Jadi memaksakan kurang bijak, tapi diskusikan mana yang paling cocok. Yeps. Gitu. Lanjut sampai akhirnya ini adalah best moment ever di bulan September kemarin. Saya bersyukur banget. Ini momen-momen yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup gitu ya Bu. We made it to silver retreat to Kroasia Bu. Kalau tadi saya cerita di tahun 2017 ketika saya join member, ada 3 orang yang beli PEP, 2 dari 3 orang yang ngejalanin bisnis. Inilah 2 dari mereka Bu, saya jalan sama mereka. Ini ada Vira dan ada Olga. Terima kasih sudah membersamai sampai 5 tahun ini dan sampai selamanya ya, mudah-mudahan ya. Ini best moment ever. Rasanya ketika kita bisa jalan sama member kita itu, wow luar biasa. Nangis Bu. Nggak kerasa gitu air mata bercucuran. Wow guys, we made it gitu. Ini cerita kita. Kalau tadi saya bilang di Young Living pencapaian itu dihargai, yes, of course ini buktinya gitu loh. Saya benar-benar bisa ke farmnya Young Living waktu itu di Kroasia September kemarin. Ini di registration, terus ini di farmnya, terus ini OTW dinner menyaksikan sunset di Laut Kroasia gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nanya apaan sih tuh silver retreat gitu kan? Aku mau cerita yang living ini baik banget. Yang silver retreat ini adalah apresiasi pada member yang achieve rank silver 3 bulan berturut-turut. Kenapa aku bilang yang living baik banget? Dari 10 rank yang ada di yang living, dimulai dari associate ya Bu, associate, star, senior star, eksekutif, and then silver, baru di rank kelima aja, kamu udah dikasih apresiasi jalan-jalan ke luar negeri, akomodasinya ditanggung sama yang living, untuk mengunjungi farmnya mereka gitu. Itu menurut aku, wow, baik banget gitu. Tidak seperti mungkin berbeda dengan MLM lain gitu ya, yang harus ranknya tinggi banget gitu, supaya mereka bisa dapetin retreat seperti ini. Tapi di yang living, silver 3 kali aja kamu udah bisa untuk menikmati retreat seperti ini. Dan ke Kroasia ini, ke farmnya Heli Kreise, merupakan batch kedua dari yang living membuka ya Bu ya. Pertama di bulan Juli kalau nggak salah. Sebelumnya itu hanya ke Mona, tapi yang living tahun ini membuka pilihan ke Kroasia juga. Selama 4 hari 3 malam, akomodasinya ditanggung oleh yang living. Dan kita bisa menyaksikan seat-to-seal proses secara langsung. Dan ini menjadi bukti yang sangat otentik ya Bu ya, yang sangat penting gitu kan buat kita. Setuju. Institusi yang kita gaung-gaungkan gitu kan di grup di mana-mana itu kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan itu menambah rasa trust kita kepada yang living company. Gitu. Ini foto saya bersama dengan Mbak Mayang. Ini sister line Bu. Sister line kita bareng-bareng sama mereka. Jadi itu serunya di yang living ya. Walaupun sama sister line kita itu tetap kompak, apa bahasanya, tetap guyup gitu ya Bu Indri. Iya, jadi retreat itu adalah salah satu proses belajar. Kalau teman-teman paham istilah
lihat foto retreat itu kan secara visual, dengar cerita retreat itu kan secara auditori ya. Belum lengkap ketika belum datang dan rasain sendiri Kak Atria. Jadi di sini rahasia belajarnya di aspek kinestetiknya. Rasakan, pegang tanahnya, pegang tanamannya, panen mungkin atau nanam bibit yang baru itu. Jadi tahapan belajarnya akan lengkap ketika seorang brand partner yang udah silver datang ke sini. Jadi biasanya kalau udah retreat, silver retreat dimulai, itu nggak tergoyahkan lagi. Mau angin, badai, oil dari kutub utara, kalau ada bilang company oil baru dari kutub utara, kutub selatan, nggak akan tergoyahkan. Kenapa? Proses belajarnya sudah lengkap dan sudah well done di tahap retreat ini. Ya, ini kebutuhan trust kita terpenuhi, apresiasi juga terpenuhi ya Bu di sini ya. Luar biasa. Jadi silver sangat achievable. Nanti kita ngomongin ya Bu di belakang ya. Jadi teman-teman yang belum silver, ayo dong. Boleh di kolom chat kali ya Bu. Ayo siapa yang mau silver? Tadi sih udah rame ya. Ayo bawa timnya, kata Bunga. Tadi mustahil, kata memorable, kata Maya. Mau. Ya. Mau karena seru banget. Oke. Rame-rame nanti sekampung ya. Kata Bunga juga sekampung. Nah, saya mau cerita sedikit apa yang saya dapetin di Kroasia, Bu. Ini di Dalmatia Farm, yaitu di kebunnya Helichrysum. Ini adalah Pak Dominik, manajer farm, dan beliau adalah yang mengurusi farm tersebut, gitu. Jadi kita diajak untuk mendengarkan ceritanya beliau yang menurut saya, wow, luar biasa sekali gitu ya. Jadi teman-teman, Dalmatia Farm itu adalah farm terakhir yang dibuka sendiri oleh Gary Young pada tahun 2015. Jadi ini the last farm yang benar-benar dibuka oleh Gary, karena setelah itu beliau mulai ya Bu ya kesehatannya ya, sampai akhirnya meninggalkan kita semua. Dan Helichrysum itu adalah tanaman asli di Kroasia. Benar-benar habitat aslinya itu sana. Tapi sayang sekali eksploitasi habitatnya itu terancam gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Gary Young melihat keadaan ini bahaya gitu ya. Wow, ini habitat aslinya bisa terancam. Maka beliau berinisiatif menyelamatkan dan mengelola si Helichrysum dalam budidaya situsil. Ini penting banget. Jadi berterima kasih kepada Opa Gary yang sudah berinisiatif untuk menyelamatkan Helichrysum dan menjaga habitat aslinya untuk tetap ada. Dan kita bisa menikmatinya lewat botol-botol yang berwarna merah itu. Gitu. Terus ini yang kami lakukan di farm activity itu ada weeding, kita diajak untuk bekerja di sana ya gitu ya. Oh ya, di sana kita nggak boleh berkata-kata negatif Bu. Oke. Positive vibes only. Jadi di sana udah dikasih tahu gitu ya. Positive vibes only guys, please gitu ya. Kata-kata yang baik gitu kan karena akan mempengaruhi frekuensi si tanaman dan menghasilkan essential oil jadi kurang. Itu. Sampai sedetail itu tuh dipikirin loh. Luar biasa. Ini activity farm-nya kita weeding, itu mencabut gulma yang di sekitaran tanaman Helichrysum-nya. Udah gitu ini seedling, si baby Helichrysum yang umurnya baru 15 hari, ini dipindahin satu-satu ke dalam wadah-wadah ini untuk selanjutnya ditaruh di glass house. Setelah di glass house baru nanti ditanam di farm-nya. Terus ini planting baby Helichrysum, ini merupakan raw-nya Opa Gary pertama kali menanamkan Helichrysum di farm tersebut. Menurut saya ini pengalaman yang dahsyat banget sih. Saya bisa benar-benar merasakan bagaimana mereka bekerja gitu ya, memegang langsung tanamannya, melihat prosesnya, bagaimana mereka dengan passion-nya Bu merawat tanaman-tanaman ini itu juga suatu hal yang wow, benar-benar value YL ini nyata loh. Gitu. Oke, Kak Atria dan teman-teman yang ke sana mungkin sudah tahu. Teman-teman yang belum ke sana, coba perhatikan ya. Tanahnya berpasir, berbatu, ya Kak Atria ya. Jadi Helichrysum itu spesifiknya itu harus tumbuh di tanah yang seperti ini kakak-kakak. Jadi berbatu, agak apa ya kayak koral-koral gitu, dan nggak bisa di tanah yang gembur hitam seperti yang ada di sawah di Indonesia. Oke, Kakak Ren bilang mau ke sana. Ada alasannya Bu. Ada alasannya Bu Indri, kenapa sih batu-batu ini dibiarkan begitu saja di sekitar tanamannya? Karena batu-batu ini mengandung mineral yang sangat baik
untuk pertumbuhan si helichrysum-nya. Mhm. Dan Siapa tahu kapan-kapan keluar kuis dia ya di RID Edu Instagram, tolong dicatat kata-kata ya. setuju. Dan di farm sebelah sana-sana itu ada perkebunannya kayak domba ya Bu ya, yang mereka ambil kotorannya untuk menjadi pupuk yang alami di sana. Gitu. Luar biasa ya. Nah ini kita ada di suaranya kedengeran Bu? No, never Dengerin I dulu ya. mean, you can harvest until here. As you can see, it has already been cut here in June. So what we do is we usually harvest the stem until the woods like this. So not only the flower ya. No. What we say usually it's like 80% of the oil is in the flower and the rest is in the stem. Yeah. And because it's different part of the plant, you have different molecules. And so, for example, if your lighter molecules are in the flower? The heavier molecules can be in the stem, so it's balancing the oil. Oh my god. Very amazing. Awesome, it's very amazing, right? Nah, ini adalah salah satu keuntungannya kalau kita jalan-jalan ke farm, we learn from the expert. Gitu ya. Kita benar-benar belajar dari expertnya langsung. Beliau adalah Max. Beliau adalah farm manager di France yang waktu itu dimintain tolong untuk ke Kroasia untuk mendampingi member-member yang ke sana. Tuh. Nah, ini wow fact-nya dari farm, tanaman helichrysum ini tidak membutuhkan banyak air. Terus dipanennya itu di sekitar bulan Juni dan November. Jadi waktu bulan September ke sana tanamannya masih kecil-kecil, bunganya juga masih kecil ya Bu ya. Dan bagian yang didistilasi itu bunga dan batangnya, tadi udah dijelasin sama Max ya. 80% essential oil itu berasal dari bunganya, sisanya berasal dari batangnya. Nah, karena batang dan bunga itu bagian yang berbeda, maka molekulnya juga udah pasti berbeda. Ada yang lebih thick, ada yang lebih tebal gitu ya, ada yang lebih tipis gitu ya molekulnya. Tapi dari molekul-molekul ini mereka tuh saling ngebalancing the oil gitu. Jika molekul yang berukuran kecil berasal dari bunganya, maka molekul yang berat itu berasal dari batangnya. Wow, ini amazing banget. Ini satu fakta yang buat kita, wow, segitunya ya essential oil tuh. Yes, bukan petik sembarang petik. Bahkan Gary sampai survei gimana kalau yang didestilasi bunganya aja, pakai batangnya, utuh sama akar-akarnya, hal-hal seperti itu. Sampai kemudian di HPLC, di GCMS, oh ternyata idealnya itu batang dan bunga aja. Itu udah keren banget, udah balancing the oil. Dan tanaman-tanaman lain juga terjadi hal seperti hilang-hilang di ekuator. Tapi itu kisah yang lain. Kita fokus ke sini dulu hari ini. Nanti akan ada kisah-kisah selanjutnya dari Bu Indri ya, Bu. Nah, kita nggak ke farm aja, kita ke distillery juga dan ke warehouse juga. Tapi sayangnya kalau di warehouse itu kita nggak boleh foto, Bu. Jadi hanya di distillery aja yang kita boleh foto. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal. Ini Nicholas, manajer farm di France juga. Yes. Beliau datang ke Kroasia untuk mendampingi kita, ya Silver Red. Dan mendengar penjelasan beliau itu wow banget gitu. Sesuatu yang kompleks bisa dijelaskan dengan sangat sederhana oleh Nicholas dan membuat kita mengerti. Wow, ternyata segitunya loh. Kalau misalkan teman-teman sering mendengar, ini essential oil-nya juga organik kok gitu ya. Ini tuh bener, ini sama-sama organik. Nah, yang Babang Nicholas tuh bilangnya gini, label organik itu hanya ada dalam proses penanamannya aja. Betul banget. Proses destilasi nggak ada. Nah, dari proses distilasinya nggak ada. Kita nggak tahu apakah mereka distilasinya benar atau tidak, apakah molekul-molekulnya ikut menguap atau tidak. Itu mereka tidak pernah state si proses distilasi ini. Hanya yang living yang punya kualitas seed to seal dari awal gitu ya, pembibitan sampai dengan pengemasannya gitu. Betul, Bu. Dan yang menarik yang dijelaskan oleh Babang Nicholas ini, pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi itu membuat essential oil akan rusak. Jadi mereka menggunakan steam untuk mengekstrak essential oil itu dengan aman. Nah, dengan steam yang bersuhu rendah dan bertekanan rendah, memastikan bahwa senyawa tanamannya itu bermanfaat di setiap batch-nya tanpa kompromi, Bu. Dan
selama proses ekstraksi itu tetap terjaga. Itu yang sungguh membuat kami wow. Dan yang waktu kami ke warehouse gitu ya, dijelaskan juga di sana ada ruangan untuk seal-nya juga, memasukkan essential oil ke dalam botolnya, pakai mesin di situ juga ada. Jadi setelah proses distilasi itu nanti mereka di Kroasia ya, mereka akan ngecek nih, tim Kroasia akan ngecek apakah ini sesuai gitu kan komponen-komponennya, molekulnya, mereka ada standarnya sendiri. Nah, apakah itu langsung dijual? Oh, tidak. Mereka tidak langsung menjual. Ketika mereka sudah approve gitu ya dari sisi yang Living Kroasia, mereka akan kirim sampel-sampelnya itu ke US, Bu. Sebanyak 54 botol sampel 5 mili dan 6 botol sampel yang berukuran 15 mili untuk dikirim ke US untuk diteliti kembali. So, ini ada 2 kali quality control. Karena menurut mereka yang di Kroasia ini satu-satunya seal proses yang berada di luar US. Jadi mereka have to make sure gitu ya. Apakah ada kejadian yang ternyata nggak di-approve? Ada. Terus diapain? Dihancurkan. Itu yang buat, wah sayang banget gitu ya. Kalau tidak memenuhi standar gitu. Dihancurkan. Gitu. Iya, berhubung kalau teman-teman sempat nyimak YouTube yang Living Indonesia, yang video Mike Book sama Dr. Richard menunjukkan alat GCMS, itu kan adanya di Utah, sampelnya dikirim di sana untuk dianalisis di sana, apakah semua konstituen dan unsur-unsur utamanya berada di dalam rank sesuai standarnya yang Living. Oke, nah segitunya yang Living memproses setiap tetes oil yang akan digunakan oleh kita, sekitar itu yang Living sama kita. Hey teman-teman, seberapa besar cintamu sama yang Living? Nggak usah dijawab, nanti untuk dipikirkan malam-malam pas sendirian ya. Oke, nah kalau aku bisa sampai di titik ini, aku percaya teman-teman juga bisa sampai di titik ini karena you can do it too, hey, nothing is impossible gitu ya. Pada saat ke sana aku sempat bikin kaos nih Bu dengan tulisan kalau kamu bisa baca tulisan ini berarti tahun depan bisa silver retreat juga. Nah, ada amin nggak nih buat teman-teman yang mau ngejar silver? Amin. Tapi nothing is impossible itu bukan berarti kita cuma duduk-duduk aja, kipas-kipas, terus OGV datang ya Bu Indri ya, nggak gitu ya? Betul. Ya dong, jadi nothing is impossible, benar. Tapi di balik itu ada kerja keras, kerja cerdas, ada komunikasi, ya kan? Kalau kita kerja keras tapi komunikasinya masih butuh diimprove jauh dari harapan, nanti banyak yang frustasi. Karena merasa sendirian maksudnya. Sedangkan hal ini hanya mungkin terjadi ketika komunikasinya bagus, bekerja bersama-sama, bikin aktivitas sama-sama. Yeah. Tadi Kak Artira menghindari istilah mentoring atau coaching. Sebenarnya itu masalah bahasa aja. Esensinya sama, ya kan? Lakukan saja apapun nanti itu istilahnya buat teman-teman. Dan kalau Kak Artira bisa handle up and down-nya, jadi banyak yang mengira fase yang menantang aja yang harus dihandle. Tapi ketika kita berada di fase yang menyenangkan pun, kita harus mampu juga menghandle itu biar nggak overwhelmed. Karena emosi bahagia yang terlalu berlimpah ruah, sometimes jadi melelahkan nggak sih? Betul, Bu. Iya, itulah pentingnya kita harus know yourself well dulu ya, Bu ya. Mengetahui. Jadi kepo sama kehidupan orang lain, jangan lupa mengkepokan diri sendiri juga. Dan kalau dilihat di sisi gambar sebelah kanan, ada nggak yang pengen kayak gini? Gitu kan ya, berjalan bersama member, teman-teman, segeng itu rasanya wow, ini mama time loh Bu gitu kan. Apa meninggalkan anak-anak kita ini mama beranak 2 semua melepaskan Mahmud Abad ya. Kehidupan keluarga harus kita untuk merecharge kembali satu sama lain, mengenal satu sama lain lagi di pemandangan yang luar biasa bagus, di negara Eropa yang luar biasa bagus, di Kroasia yang wow banget. Nothing is impossible guys. If I can do it, pasti kamu juga bisa. Jangan menyerah. Gitu. Terus ini terakhir dari aku Bu Indri yang aku dapat dari Ryan Gerson, benar nggak? Ryan Gerson, SVP Sales dari Young Living. You don't build a business, you build people
and people do the business. This is very important karena kalau kita selama ini mindsetnya bisnis ya udah aku harus cuan gitu. Tapi hey, ini adalah multi level relationship guys. Kalau kamu tidak punya relationship yang baik, ya kamu juga akan kesulitan gitu ya untuk bisa tetap stay di bisnis ini sampai Royal Crown Diamond. Selamat menyelami, selamat mensyukuri. Yang pertama saya mau bilang, kamu harus mensyukuri dulu apa yang ada di tangan kamu, mensyukuri member-member yang kamu punya, baru bisa berpikir apa yang bisa saya buat untuk mereka. Selamat mengenal mereka lebih dalam lagi, dan semoga semoga perjalanan ini nggak akan selalu mudah, pasti ada ups and down-nya, ada asam dan garamnya. Learn to rest, not to quit. Pasti nanti kita akan ada di puncak sama-sama. Gitu aja Bu Indri. Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah, drop love bomb di kolom chat untuk Kakak Atria yang sudah sharing buat kita inspirasi tentang community value-nya. Sekali lagi, even dunia luar, artinya banyak konsultan bisnis di Indonesia amazed ya sama komunitas oil yang living di Indonesia, yang benar-benar hardcore, yang benar-benar bergerak bersama komunitasnya, dan movement-nya itu kelihatan oleh mereka. Ini ngapain sih leadernya bisa begini? Apa sih yang mengikat mereka sedemikian kuatnya? Apa sih yang membuat mereka confident, pede, bersama-sama menunjukkan yes, I'm a hardcore oiler gitu. Salah satunya via komunitas ini. Artinya lagi, ada banyak love bomb ya di kolom chat. Enjoy Kak Atria. Artinya lagi, kalau kita benar-benar merasakan seperti yang Kak Atria bilang di awal, feel release ketika dapat PEP, kan dapat oil, terus sharing-sharing, dan dia belum paham di awal ada yang namanya bonus dan komisi, it's okay gitu kan. Kadang proses belajar seseorang tuh reversible. Mulai dari mana dulu tuh tergantung perspektif mana. Mulai dari produk dulu itu 98% kayaknya. Kemudian ada bisnis, terus declare dengan gamblang dan tegas, yes, I'm doing my young living business gitu kan, vibes-nya berbeda. Mungkin kalau Kak Atria masih malu-malu, iya sih saya punya bisnis sampingan sampai sekarang, beliau masih silver aja guys. Belum berangkat silver itu. Karena sekali lagi, you are what you are vibrating gitu kan. Kita adalah apa yang kita vibrasikan ke orang lain dan balik lagi ke kita. Itu buktinya udah kita bisa lihat sama-sama dimanapun kita berada ya, nggak cuma di Young Living. Saya juga salah satu staff corporate yang bangga melihat sejarah perjalanan kakak-kakak leader, menginspirasi satu sama lain, memberikan pencerahan, ya kan, dan semua bilang kece ya, kece to the max. Yes, saya setuju. Dan terbukti sekali lagi, beliau berhasil menerima challenge dari kita untuk membawakan tema yang terus terang nggak begitu favorit buat para leader, ya kan? Tapi looks, gitu kan? Semua orang merasa terinspirasi. Itu yang paling penting. So, Kakak Atria, terima kasih sudah bersedia bergandengan tangan mengedukasi Young Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk dengan tangan terbuka menerima ide-ide, bahkan kembali dengan feedback-feedback yang buat kita kece banget, ya kan? Dan teruslah jadi Bu RT yang mengayomi warganya, seperti Kakak Atria mengayomi warga oilnya. Thank you Bu Indri, makasih teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya mendengarkan 1 jam kita. Semoga banyak hal baik yang bisa diterima ya Bu. Semoga kita semakin growing, dan jangan lupa ruang yang terbuka yang paling besar di dunia ini adalah ruang untuk belajar dan terus berkembang. Jangan lupa itu. Thank you Bu Indri. Thank you juga untuk semua yang udah hadir, terutama para leader Diamond, Platinum, Gold, Silver, maupun kakak-kakak yang baru associate yang sudah hadir. Selalu ada hal baru di setiap kelas kita, selalu ada perspektif yang berbeda yang semakin memperkaya khazanah kita. Oke. Oles Feller, diffuse blue tensi, cukup sekian, nggak mau molor, terima kasih.
Bye-bye. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dah, selamat siang. Thank you ya, Bu.